Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Herkulane Entiarti dengan NIM 23101089. Nah, pada kesempatan hari ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah paroki saya, yaitu Gereja Santo Martinus Balai Berkuak. Nah, kita masuk. Nah, Paroki Santo Martinus Balai Berkuak terletak di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, adalah paroki penting di Uskupan Ketapang. Nah, lokasinya yaitu 300 km dari kota Ketapang, yaitu 8 jam, dan 5 jam dari Pontianak, cukup jauh ya. Kemudian kita masuk ke karakteristik. Dikenal sebagai paroki gemuk dengan 17.449 umat terbaptis pada tahun 2016. Nah, adapun stasinya yaitu ada 26 dan 10 kelompok basis gerejawi yaitu KBG. Kita masuk awal misi pada tahun 1952. Dimulai oleh Pangmaran, seorang tokoh Dayak, Iban, dan misionaris pasionis seperti Pastor Herman C.P. Nah, tokoh penting yaitu Pangmaran dikenal sebagai kepala burung, memimpin perjuangan anti Jepang dan mendirikan sekolah serta kapel. Nah, tantangan awalnya yaitu penolakan warga yang menganggap Katolik sebagai agama penjajah. Nah, kemudian dibangunlah sekolah partikulir dan kapel pertama dibangun pada tahun 1953. Nah, pendiri paroki yaitu pada tahun 1966. Resmi menjadi paroki. Nah, Gereja Santo Martinus ini menjadi paroki yaitu pada tanggal 1 Januari 1966 yang ditandai dengan pembaptisan Justina, Putri Daud, dan Bisai. Nah, pelayanan awalnya itu dipimpin oleh misionaris pasionis seperti Pastor Canisius, Pastor Vitalis, dan Pastor Abel Tinga. Nah, pertumbuhan umat di sini cukup pesat, dari yang 6.061 jiwa pada tahun 1990 menjadi 17.449 jiwa di tahun 2016. Nah, adapun infrastrukturnya, kapel kedua diselesaikan pada tahun 1966 yang diikuti gedung serbaguna dan pastoran megah pada masa Pastor Abel, yaitu pada tahun 1976 sampai 1991. Nah, kita akan masuk pada perkembangan dan pemekaran. Pemekaran wilayah itu pada tahun 1997, yaitu Balai Semandang menjadi paroki Santo Yohanes Rasul. Nah, kemudian pada 2010 Botong dan Meraban menjadi praparoki. Nah, adapun kegiatan pastoral yaitu seperti retret, kuliah kerja nyata yaitu KKN, dan kegiatan orang muda Katolik seperti misalnya misa alam pada tahun 2022. Kemudian infrastruktur modern gereja baru diresmikan pada 25 Juli 2010 oleh Gubernur Kalimantan Barat yaitu Cornelis. Nah, kita di sini akan masuk pada kesaksian tokoh umat seperti Bapak Yohanes Noel. Beliau mengatakan paroki awalnya stasi dari paroki Sepotong, dilayani oleh Pastor Canisius pada tahun 1966. Nah, beliau juga mengatakan kapel pertama dibangun pada masa Pastor Abel yang kini menjadi susteran. Kemudian di sini kita akan masuk pada kesaksian Bapak Akim. Nah, menurut kesaksian beliau, Pastor Herman tiba pada tahun 1958
hanya 3 umat saat itu yang beragama Katolik. Nah, Pendaun beliau mengatakan menjadi pusat katekumen dengan agama Katolik, Daud sebagai tokoh kunci. Oke, kita masuk tantangan dan harapan. Nah, kita masuk tantangannya terlebih dahulu. Nah, tantangan pada paroki ini yaitu eksploitasi alam atau HPH, pertambangan perkebunan sejak tahun 1970-an. Kemudian ada juga keterbatasan tenaga pastoral yang hanya 2 iman untuk 26 stasi pada saat itu. Kemudian juga ada dampak modernisasi pada generasi muda. Nah, harapan dari paroki ini yaitu penambahan tenaga pastoral seperti iman dan katekis. Kemudian pembinaan generasi muda melalui pendidikan agama dan keagamaan kontekstual. Nah, inisiatif pelestarian lingkungan juga menjadi harapan. Nah, untuk sekarang Paroki Santo Martinus Balai Berkuak sudah berkembang cukup pesat sejak pada tahun 1958 hingga menjadi paroki resmi pada 1966 dengan 17.449 umat pada tahun 2015. Kolaborasi misionaris pasionis dan tokoh awam seperti Lukas Pidan dan AG Daud menjadi kunci keberhasilan. Pemekaran wilayah dan pembangunan infrastruktur menegaskan peran paroki sebagai pusat spiritual dan sosial. Nah, tantangan lingkungan dan pastoral perlu diatasi dengan strategi inovatif seperti teknologi dan penguatan KBG. Baik, kita akan masuk pada kesimpulan. Paroki Santo Martinus Balai Berkuak telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan sejak misi Katolik dimulai pada tahun 1958 oleh misionaris pasionis seperti Pastor Herman CP hingga resmi menjadi paroki pada 1 Januari 1966. Meski menghadapi kendala awal seperti jumlah umat yang terbatas dan resistensi masyarakat Simpang Hulu, kerja keras misionaris dan tokoh awam seperti Lukas Bidan dan AG Daud berhasil meningkatkan jumlah umat hingga 17.449 jiwa pada tahun 2015. Perkembangan ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur seperti kapel kedua, gedung serbaguna, dan pastoran, serta pemekaran wilayah seperti Balai Semandang, Botong, dan Meraban. Capaian ini menegaskan posisi paroki sebagai pusat spiritual dan sosial di Simpang Hulu, dengan Katolik sebagai agama mayoritas. Tantangan seperti eksploitasi sumber daya alam sejak tahun 1970-an dan keterbatasan jumlah iman untuk melayani 26 stasi serta 10 kelompok basis gerejawi menjadi hambatan dalam pelayanan pastoral. Namun kemajuan infrastruktur seperti akses jalan dan informasi telah membuka peluang baru terutama bagi generasi muda, meski juga menghadirkan dinamika baru dalam pelayanan. Kontribusi misionaris pasionis iman diosesan seperti Pastor Ignatius Made Sukartia serta tokoh awam seperti Lydia Neklincah dan Sophia Toto telah menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan paroki. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara iman dan umat awam adalah kunci keberlanjutan misi gereja untuk memastikan keberlangsungan perkembangan Paroki Santo Martinus. Program pembinaan
generasi muda perlu diperkuat untuk mengatasi dampak modernisasi, misalnya melalui pendidikan agama yang kontekstual, kegiatan komunikasi yang menarik. Paroki juga dapat memulai inovasi yang itu inisiatif seperti pelestarian lingkungan, seperti kampanye penghijauan atau edukasi ekologi berbasis iman untuk menangani dampak eksplorasi alam. Paroki Santo Martinus harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil mempertahankan identitas sebagai pusat iman Katolik dengan memanfaatkan warisan perjuangan para pendahulu paroki. Dapat mengembangkan strategi pastoral inovatif seperti memanfaatkan teknologi untuk penyiaran atau pelatihan kepemimpinan umat awam, penggunaan KBG sebagai sarana pembinaan iman di tingkat lokal juga harus diprioritaskan untuk mempererat kebersamaan umat. Dengan langkah-langkah ini, Paroki Santo Martinus dapat terus menjadi mercusuar iman dan harapan bagi masyarakat Simpang Hulu. Sekian penjelasan makalah saya mengenai sejarah gereja Paroki Santo Martinus Balai Berkuak. Terima kasih semuanya.